Assalamualaikum sahabatku. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam dunia usaha tidak jarang tempat usaha menjadi sasaran sihir, santet, dan guna-guna dari orang yang memiliki rasa dengki. Karena persaingan, cara apapun bisa dilakukan untuk menjatuhkan lawan bisnis, termasuk dengan cara menggunakan ilmu hitam atau sihir, yang datang dari pengaruh jin untuk merusak sebuah bisnis atau usaha seseorang. Terdapat beberapa ciri untuk mengetahui tempat usaha yang terkena gangguan sihir dari pengaruh jin. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Seperti biasa sebelum lanjut ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Sihir dikatakan sebagai ilmu hitam yang biasanya dilakukan oleh orang yang tak suka kepada orang lain. Hal semacam ini dilakukan karena berbagai hal yang salah satunya adalah karena persaingan usaha ataupun bisnis. Jika kita berbicara perihal bisnis tentu sangat memprihatinkan. Terutama dari segi ekonomi pemilik usaha tersebut. Karena secara mendadak usaha tersebut akan mengalami perubahan. Yang salah satunya adalah menurunnya pelanggan di dalam urusan bisnis. Persaingan memang tak bisa dihindari. Namun di zaman yang sudah modern ini, masih ada saja orang yang tega melancarkan ilmu hitam dengan serangan gaib, untuk menjatuhkan usaha orang lain. Untuk itu penting bagi Anda untuk mengetahui ciri-ciri yang terjadi ketika sihir menyerang tempat usahamu. Berikut ciri-cirinya. 1. Tempat usaha selalu dianggap tutup. Ciri pertama ketika usaha Anda terkena sihir adalah selalu dianggap tutup padahal buka. Ketika pengunjung yang akan datang ke tempat usaha Anda melihat bahwa usaha Anda tutup padahal buka, itu bisa saja merupakan ciri-cirinya. Pengunjung akan melihat bahwa usaha Anda tutup berkali-kali, sehingga membuat pelanggan bosan dan tidak akan datang lagi ke usaha Anda, dan segera berpaling ke tempat lainnya. 2. Barang dagangan cepat busuk. Hal ini bisa saja terjadi bagi pemilik usaha makanan. Makanan akan cepat basi padahal baru saja dihidangkan. Misalnya nasi yang cepat basi atau apapun itu. Hal ini akan terjadi berulang-ulang hingga kerugian menimpa Anda. Apabila Anda membuka usaha sembako misalnya, mungkin beras yang Anda jual bisa cepat berkutu ataupun bau. Jika Anda mengalami hal semacam ini, Anda patut waspada, karena bisa saja itu merupakan serangan sihir dari orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Banyaknya hewan yang datang. Hewan yang dimaksud di sini adalah hewan yang tak biasa muncul di sekitar kita. Misalnya ular ataupun kalajengking. Hewan tersebut akan sering muncul di sekitar usaha Anda, yang membuat Anda dan pengunjung menjadi tidak betah. Hewan-hewan itu bisa saja merupakan kiriman sihir dari pesaing bisnis yang iri kepada Anda. Usaha Anda perlahan akan hancur, sebab rasa nyaman sudah tidak ada lagi karena gangguan dari hewan-hewan tersebut. 4. Terjadi penyakit yang tidak jelas terhadap sang pemilik usaha. Ciri selanjutnya adalah Anda akan ditimpa suatu penyakit yang tidak jelas. Misalnya, Anda selalu merasa pusing padahal setelah diperiksa ke dokter Anda tidak mendapatkan vonis apa-apa. Hal ini bukan saja menimpa kepada Anda, bisa saja keluarga Anda juga akan mengalami hal semacam ini. Penyakit yang diderita merupakan penyakit yang tidak masuk akal, karena tidak ditemukan sumbernya dari mana. Untuk itu Anda harus lebih berhati-hati dalam hal ini, ketika ciri ini terjadi kepada Anda. 5. Muncul bau-bauan yang tidak jelas sumbernya. Salah satu hal yang membuat pelanggan tidak nyaman adalah terdapat aroma tak sedap di tempat usaha Anda. Pelanggan akan mencium aroma tak sedap dari usaha Anda. Hal ini terjadi bagi pelanggan Anda saja, namun bagi pemilik usaha tidak merasakan kejanggalan tersebut. Aroma tak sedap tidak akan tercium oleh si pemilik, sebab gangguan ini mengarah kepada pelanggan Anda, di mana secara perlahan pelanggan Anda akan kabur dan tidak akan kembali ke tempat usaha Anda. Syukur-syukur pelanggan Anda komplain masalah ini, tetapi jika pelanggan Anda diam saja pasti Anda bertanya-tanya kenapa pelanggan Anda tidak kembali lagi, dan lama-kelamaan usaha Anda akan tutup, karena tak adanya pembeli. Kami menyarankan kepada seluruh sahabat yang memiliki usaha, agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Misalnya dengan cara rajin membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, memperhatikan adab berdoa ketika memulai usaha, dan jangan lupa untuk zakat, infak, dan sedekah, agar senantiasa usaha yang kita lakukan selalu mendapatkan berkah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.
Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.